dan emosi. Padahal ada satu prinsip yang sangat-sangat penting di dalam kehidupan Kristiani, bahwa sebenarnya menurut Alkitab, kehidupan orang Kristen itu seharusnya bukanlah bersandarkan jiwa, di dalam hal ini tekadnya sendiri, melainkan harus bersandarkan kepada hukum roh hayat Allah di dalam roh manusia baru orang percaya. Di dalam Roma pasal 8 ayat 1-2 berkata, "Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut." Kata roh yang memberi hidup di sini adalah the law of the spirit of life, atau hukum roh hayat. Hukum roh hayat inilah yang bisa mengalahkan hukum dosa dan hukum maut. Namun, di dalam banyak pengalaman, banyak sekali orang Kristen, mereka bersandarkan kepada tekadnya sendiri. Kalau kita perhatikan, orang yang disebutkan di dalam Roma pasal 7 adalah orang yang hidup bersandarkan tekadnya sendiri. Semua yang baik adalah tekad atau keinginannya, namun semua yang jahat justru adalah perbuatannya. Karena itu dia dapat berkata, "Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat." Roma pasal 7 ayat 19. Semua yang baik itu ada di dalam tekadnya. Dia dapat berkata bahwa dia adalah seorang yang mendambakan Allah, yang mau kehendaknya. Dia juga dapat berkata, "Aku tidak ingin berdosa, aku membenci dosa, aku mau melayani Tuhan." Bahwa semua tujuanku adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Dia benar-benar sebisa mungkin bertekad demikian. Namun, apa yang terjadi? Perbuatannya justru adalah kebalikannya. Ini apa artinya? Dia telah salah paham. Dia salah paham dengan menyangka bahwa orang berbuat bajik itu tergantung kepada tekadnya. Dia tidak nampak atau belum nampak bahwa berbuat bajik atau jahat itu sebenarnya adalah masalah hukum, bukan masalah tekad. Dia belum nampak bahwa walaupun dia telah memutuskan untuk berbuat kebajikan atau berbuat segala yang baik, itu hanya akan membawanya kepada kegagalan dan kekecewaan. Karena realisasinya justru adalah kebalikannya, yaitu perbuatan yang jahatlah yang dilakukannya. Nah, ciri yang paling menonjol dari orang yang hidup bersandarkan tekadnya ialah mengekang diri sendiri. Ini bukan berarti bahwa orang Kristen tidak perlu pembatasan. Namun, banyak orang Kristen yang hidupnya demikian. Mereka mengekang dirinya kuat-kuat, menahan diri dengan sekuat tenaga. Berhati-hati di dalam makan, berhati-hati di dalam bersikap, berhati-hati di dalam berbicara. Dari pagi hingga petang harus selalu menjaga diri sedemikian, barulah bisa merasa kelihatan seperti orang Kristen yang baik, yang tidak bercacat di dalam segala hal. Inilah keadaan kebanyakan orang Kristen yang hidup bersandarkan tekadnya. Dirinya sendiri dikekang erat-erat, barulah merasa dia adalah orang Kristen yang baik. Memang ini akan mudah disalahpahami jika tidak melihat hakiki dari pekerjaan roh di dalam orang percaya. Sebab kita bukan mengabaikan perlunya pembatasan atau membatasi diri sendiri. Tetapi yang kita maksudkan di sini adalah hakiki dari pekerjaan Allah yang sejati di dalam orang percaya, yaitu melalui hukum roh hayat. Jadi esensinya adalah bukan oleh tekad dalam jiwa, melainkan oleh hukum roh hayat di dalam roh manusia. Orang
Orang Kristen yang sejati sebenarnya tidak perlu memeras tenaga dan berusaha sekuat mungkin untuk menjadi orang Kristen yang baik. Paulus saja sebagai seorang rasul besar yang dipakai Allah berkata, "Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini?" Tetapi puji Tuhan, karena selanjutnya dia pun berkata bahwa hukum roh yang memberi hayat atau hukum roh hayat, the law of the spirit of life, dalam Roma pasal 8 ayat 2, telah memerdekakan dia dalam Kristus. Dimerdekakan dari apa? Yaitu dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut. Menurut bahasa Yunaninya, kata memerdekakan di dalam ayat ini ditulis dalam bentuk yang lampau, yaitu telah dimerdekakan. Hukum roh yang memberi hayat telah memerdekakan kita. Ia bukan akan memerdekakan atau segera akan memerdekakan atau dapat memerdekakan atau juga bermaksud untuk memerdekakan kita, tetapi telah memerdekakan kita. Hukum roh hayatlah yang telah memerdekakan kita, orang percaya, sehingga kita dapat terlepas dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi, tekad sebagai usaha seseorang di dalam hal ini Rasul Paulus di dalam Roma pasal 7 sebenarnya tidak perlu ada. Misalnya Anda bermarga Efraim seperti saya. Misalnya, setiap hari Anda dipanggil Efraim, dan bahkan sampai berpuluh-puluh tahun kemudian Anda tetap akan dipanggil Efraim. Tidak pernah dan tidak mungkin Anda harus menggunakan tekad Anda untuk dinamai Efraim. Juga tidak pernah Anda berketetapan untuk dipanggil Efraim karena Anda sudah bermarga Efraim sejak lahir. Jika Anda adalah Efraim, maka Anda tidak perlu merindu dambakan untuk dinamai demikian. Anda sudah bermarga Efraim sejak lahir. Jika Anda kemudian rindu untuk dinamai Efraim, berarti sebenarnya Anda bukan orang yang bermarga Efraim. Di sini kita perlu nampak satu hal, bahwa jika kita ada di dalam Tuhan, maka Tuhan akan mempergunakan satu hukum yang lain, yaitu hukum roh hayat, untuk memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Begitu Anda nampak ini, maka dengan spontan Anda akan dapat berkata, "Puji Tuhan, saya sama sekali tidak perlu bertekad untuk hidup lebih baik. Bahkan jika saya melepaskan tekadku, saya tidak akan jatuh ke tanah karena gagal, melainkan justru saya akan jatuh ke dalam hukum yang lain, yaitu suatu hukum yang jauh lebih kuat, yaitu hukum roh hayat di dalam roh manusia." Ini adalah fakta kita orang percaya. Setiap orang Kristen harus memahaminya. Semoga Allah mencelikan mata rohani kita, agar kita nampak bahwa tidak seorang pun dapat melawan hukum dosa dan hukum maut dengan menggunakan tekadnya. Tidak seorang pun dapat melawan hukum dosa dengan bertekad untuk berbuat baik. Tidak seorang pun dapat melawan hukum dosa dan hukum maut dengan menggunakan tekadnya untuk melakukan kehendak Allah. Tekad selamanya tidak pernah akan dapat melawan hukum dosa dan hukum maut, karena tekad kita kalah dengan hukum dosa dan hukum maut. Tetapi ada satu hukum yang baru di dalam setiap orang percaya yang dapat mengalahkan hukum dosa dan hukum maut. Sejak kita percaya Tuhan, maka di dalam kita ada hayat yang baru, yaitu hayat Allah. Dan hayat ini adalah satu hukum. Allah bukan hanya memberikan hayatnya kepada kita melalui Roh Kudusnya, tetapi Ia juga memberikan kepada kita hukum Roh Kudusnya. Allah tidak hanya memberi kita hayat, tetapi juga hukum hayatnya. Karena kita melihat bahwa ini adalah satu hukum, maka kita pun seharusnya melepaskan
tekad atau keinginan kita untuk dapat mengalami hidup yang berkemenangan. Karena hukum roh hayat telah memerdekakan kita dalam Kristus Yesus dari hukum dosa dan hukum maut. Di sini tidak dikatakan membatalkan hukum dosa dan hukum maut, atau meniadakan hukum dosa dan hukum maut, tetapi memerdekakan kamu dari hukum dosa dan hukum maut. Hukum dosa dan hukum maut masih ada, tetapi Anda tidak hidup di bawah kuasanya. Anda hidup di dalam hukum yang baru, yaitu hukum roh hayat. Haleluya. Tuhan menggunakan hukum roh hayat untuk menyelamatkan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Seharusnya tidak ada orang Kristen yang bodoh. Semua orang Kristen yang sejati seharusnya mempunyai pengetahuan ini. Semua orang percaya begitu ia menerima Tuhan, maka roh hayat beserta hukum roh hayat ini juga ada di dalam setiap orang percaya. Dan hukum inilah yang akan memberitahu kita apa yang harus diketahuinya. Hukum ini juga mengekspresikan dirinya di dalam aspek kasih. Ada kalanya Anda merasa ada saudara sungguh sangat menjengkelkan, seolah-olah Anda tidak dapat bergaul dengan dia. Jika Anda ingin mengasihinya, Anda harus berusaha keras dengan berkata, "Aku mau mengasihinya, aku memutuskan untuk mau mengasihinya." Sesaat kemudian ketika Anda berhadapan dengan orang yang Anda benci itu, Anda ternyata tidak dapat mengasihinya. Jika Anda orang Kristen, Anda tidak perlu bertekad untuk mengasihi orang yang Anda benci. Bahkan seringkali berdoa pun tidak perlu. Mengapa? Karena ada satu hukum di dalam Anda dan saya sebagai orang percaya. Ketika Anda bertemu dengan saudara tersebut, Anda tahu bahwa diri Anda tidak dapat bergaul dengannya. Anda tahu bahwa ia sangat menjengkelkan dan melihat orang itu saja akan membuat Anda benci dan marah. Namun ketika Anda berada di hadapannya, ada sesuatu di dalam Anda yang mengasihinya, yang memberitahu Anda bahwa dia adalah milik Allah sama seperti Anda. Dia adalah saudaramu. Dia dikasihi Tuhan Yesus sama seperti Anda. Di dalam Anda ada perasaan dan perkataan yang demikian yang memungkinkan Anda mengasihinya. Anda cukup menengadah kepada Tuhan dan berkata, "Tuhan, aku tidak mampu, tetapi Engkaulah yang mampu." Anda tidak perlu berusaha mengasihi orang yang Anda benci. Anda cukup berkata, "Tuhan, karena Engkau yang berkata bahwa dia patut dikasihi, maka aku pun mengasihinya." Kegagalan terbesar dari kebanyakan orang Kristen ialah menggunakan tekadnya di dalam masalah ini. Jika kita mengenal Allah, kita akan tahu bahwa hukum roh hayat Allah itu sangatlah wajar, spontan, tidak dibuat-buat. Seperti halnya hukum dosa dan hukum maut itu wajar di dalam eksistensinya. Untuk berbuat dosa, Anda tidak perlu menggunakan tekad untuk berbuat dosa. Karena hukum itulah, yaitu hukum dosa dan hukum maut, yang melakukannya bagi Anda. Maka demikian pula, Anda tidak perlu bertekad untuk melakukan kebajikan atau kebaikan. Hukum roh hayat itulah yang melakukannya bagi Anda. Maka Anda tidak perlu menggunakan tekad untuk menipu, tamak akan uang, dan marah-marah. Karena ada satu hukum yang membuat Anda menipu, tamak akan uang, dan marah-marah. Tidak perlu Anda berusaha untuk demikian. Hukum dosa dan hukum mautlah yang mengerjakannya bagi Anda. Maka demikian pula hukum yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu hukum roh hayat. Ia adalah satu hukum yang sangat spontan, wajar, dan tidak dibuat-buat.
Hukum itulah yang akan mengerjakan semua kehendak Allah dari dalam kita. Di dalam kehidupan kebanyakan orang Kristen, terlalu banyak kepura-puraan dan terlalu banyak sandiwara, yaitu penampilan luarannya saja. Banyak orang Kristen berusaha menjadi orang Kristen. Kehidupan mereka dari hari ke hari adalah satu sandiwara, usaha, dan tekad mereka sendiri. Bila Anda nampak hukum, saya ulangi, bila Anda nampak hukum hayat, maka hal pertama yang akan Anda perbuat ialah segera menanggalkan perbuatan luaran Anda melalui tekad Anda. Banyak orang Kristen mengucapkan perkataan-perkataan rohani dari dirinya sendiri. Banyak orang Kristen mempunyai sikap rohani, namun sebenarnya diri mereka sendirilah yang melakukannya. Seseorang bisa membicarakan kasih yang unggul, tetapi orang lain dan bahkan dirinya sendiri akan menemukan bahwa dia justru sangat kaku dan tidak sedikit pun mengekspresikan kasih itu. Tetapi bila ia nampak hukum hayat, maka hal pertama yang akan dilakukannya ialah dia segera akan menyingkirkan pekerjaan dari dirinya sendiri, yaitu tekadnya. Penampilan luaran atau sandiwara adalah perkara yang paling merusak kehidupan rohani orang Kristen. Kalau banyak orang Kristen sedang bersandiwara. Bahkan seorang pekerja dan yang melayani di dalam gereja pun termasuk saya tidak luput dari sandiwara ini. Mereka mengira bila sandiwaranya semakin baik, mereka akan menjadi orang Kristen yang baik. Ekspresi-ekspresi rohani dari kebanyakan orang Kristen adalah pekerjaan manusia, adalah pekerjaan tekad. Jika kita nampak hukum rohayat, kita akan menghentikan semua sandiwara kita. Semua orang di luar Anda dan Anda sendiri akan menjadi saksi dari semua sandiwara rohani yang ada. Namun ketika hukum rohayat ini beroperasi, maka semua sikap Anda dan saya akan menjadi wajar. Semua perkataan, semua sikap dan perilaku kita juga akan menjadi wajar apa adanya. Dengan hukum ini di dalam Anda, maka alangkah normal dan wajarnya kehidupan Anda. Anda tidak perlu berusaha keras, tidak perlu menggunakan tekad untuk berketetapan. Anda akan hidup dengan sangat wajar. Inilah kehidupan orang Kristen yang normal. Dan terakhir, marilah kita kembali kepada kedua ayat yang kita telah bahas tadi. Demikianlah, sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Karena hukum roh yang memberi hayat atau hukum roh hayat telah memerdekakan kamu di dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Allah menggunakan hukum yang kedua untuk menyelamatkan kita dari hukum yang pertama. Allah menggunakan hukum yang baru untuk menyelamatkan kita dari hukum yang lama. Semoga Tuhan memberi karunia kepada kita